Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat, bentuk B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan juga bentuk A sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan membahas bentuk yang keempat, yaitu bentuk persamaan kuadrat di mana nilai A itu lebih besar dari 1. Oke, langsung saja, ini dia materinya. Oke, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A itu lebih besar dari 1, itu dapat difaktorkan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama AX tambah P kali AX tambah Q per A sama dengan 0 dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada layar. Oke, bentuk yang kedua yaitu MX tambah R kali NX tambah S sama dengan 0 dengan ketentuan-ketentuannya seperti yang tampak pada layar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 1. Tentukan akar-akar dari 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A itu 3 diperoleh dari koefisien x kuadrat ya. Nilai B itu negatif 4 dan nilai C-nya juga negatif 4. Oke. Ingat kembali tentang bentuk pemfaktoran pada materi sebelumnya, di mana ketentuannya itu P kali Q sama dengan A kali C. Untuk itu kita harus mencari nilai A kali C terlebih dahulu. A kali C sama dengan 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Oke. Jadi kita mencari bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 12. Kalau dijumlah hasilnya itu B, B-nya negatif 4. Jadi kalau dijumlah hasilnya negatif 4. Tuh. Oke, bilangannya 2 dan negatif 6. Oke. Lanjut. Ingat kembali persamaan yang ini. Kita tulis 3x ditambah P itu 2 ya. Tambah 2, kemudian 3x, karena negatif 6 jadi kita kurang 6, dibagi dengan A. Nilai A itu 3, jadi diper 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kali silang. 3x tambah 2 dikali 3x kurang 6 sama dengan 3 dikali dengan 0 adalah 0. Oke. Sekarang kita tulis 3x tambah 2 sama dengan 0 atau 3x kurang 6 sama dengan 0. Oke. 3x sama dengan negatif 2
X-nya sama dengan negatif 2/3. Oke, untuk nilai X yang kedua yaitu 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6/3. 6/3 itu berapa? Ya, 2. Jadi akar-akar persamaannya yaitu negatif 2/3 atau 2. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kalian harus mengerti terlebih dahulu bahwa tanda akar suatu bilangan itu mengacu pada akar bilangan yang positif. Jadi, ini berarti nanti nilainya itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Oke, langsung saja kita jawab. Kita tulis ulang dulu, Y sama dengan akar kuadrat dari 6 kurang 13Y per 5. Untuk menghilangkan tanda akar, kedua ruas kita kuadratkan. Oke. Oke, selanjutnya akar dan kuadrat itu habis ya. Oke, sekarang Y kuadrat sama dengan 6 kurang 13Y per 5. Oke, sama dengan contoh yang pertama tadi, sekarang kita kali silang. 5 dikali dengan Y kuadrat. 5 kali Y kuadrat sama dengan 5Y kuadrat. Ruas kanan tersisa 6 kurang 13Y. Persamaan ini kita harus ubah menjadi bentuk sama dengan 0. Oke, jadi kita tulis 5Y kuadrat. 13Y-nya menjadi tambah 13Y kurang 6 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita tentukan nilai A, B, dan nilai C. Nilai A itu sama dengan 5. Nilai B-nya 13 dan nilai C itu negatif 6. Oke. Caranya sama dengan contoh nomor 1. Cari dulu nilai A kali C. Nah, nilai A kali C itu negatif 30. Oke. Sekarang tugas kita itu mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 30. Kalau dijumlah hasilnya 13. Oke, bilangan berapakah itu? Oke, bilangannya adalah 15 dan negatif 2. Oke, 15 negatif 2. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama tadi ya. 5Y tambah 15
Di sini kita tulis Y karena soal yang pertama itu Y. Jadi kita pakai variabelnya itu Y. Kali 5Y kurang, karena dari negatif 2 jadi dikurang 2. Per 5 sama dengan 0. Oke, sekarang kita kali silang. 5Y tambah 15 kali 5Y kurang 2. 5 kali 0 berapa? Oke, 0. Sama dengan 0. Atau 5Y kurang 2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung nilai Y. 5Y sama dengan negatif 15. Oke, sekarang Y sama dengan negatif 15 per 5. Negatif 15 per 5 berapa? Oke, negatif 3. Selanjutnya 5Y sama dengan 2. Maaf, ini 2 ya. Oke, berikutnya Y sama dengan 2 per 5. Karena sebelumnya tadi kita sudah membahas nilai Y itu lebih besar atau sama dengan 0, jadi penyelesaiannya itu adalah nilai Y yang positif. Untuk Y sama dengan negatif 3 itu tidak memenuhi karena dia lebih kecil dari 0. Sedangkan syaratnya Y itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 2 per 5.